Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sihabihi ajma'in. Amma ba'da. Ilmu usul fikih, kitab As-Sulam, halaman 6, tentang definisi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu utawi ilmu iku sifatun sifat yang kasyifu yang terbuka biha dengan sifat apa al-matlubu perkara yang dicari ingkisyafan dengan terbuka taman yang sempurna. Ilmu adalah suatu sifat, suatu keadaan, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang gamblang. Tsummal ilmu, kemudian ilmu, kemudian utawi ilmu iku yang qasimu terbagi ila daruriyin kepada daruri wa nadhariyin dan kepada nadhari. Ilmu atau pengetahuan itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Fad-daruriyu mangka utawi ilmu daruri iku ma perkara la yahtaju kang ora butuh fi tahsilihi ing dalem menghasilkan ma ila nadharin kepada pemikiran, kepada penelitian, kal ilmi kaya dene mengetahui, seperti mengetahui bi annal wahida bahwasanya satu iku nisful itsnaini separuh dari dua. Ilmu daruri itu apa? Ilmu yang untuk mengetahuinya tidak memerlukan penelitian, seperti pengetahuan tentang bahwasanya bilangan satu adalah separuh dari dua. Kalau kita punya dua buah pena ini, maka satu pena ini adalah separuh dari kepemilikan kita. Punya dua pena, maka satu pena ini adalah separuh dari kepemilikan pena kita. Berarti satu itu adalah separuh dari dua. Wan nadhariyu utawi ilmu nadhari iku ma ilmu yahtaju kang butuh, kang perlu fi tahsilihi ing dalam menghasilkan ma ila nadharin kepada penelitian. Ilmu nadhari itu apa? Ilmu yang untuk mengetahuinya perlu kepada penelitian. Kal ilmi seperti ilmu bi annal wahida kelawan teman setuhune satu siji iku nisfu sudusil itsnaini asyara adalah separuh dari seperenamnya 12. Contoh, kita punya uang 12.000, saya punya uang 12.000, saya bagikan ke 6 orang, maka setiap satu orang itu akan dapat 2.000 rupiah. Maka separuh kepemilikan dari setiap orang yang menerima itu adalah satu. Karena kalau 12 dibagi orang 6, setiap orang dapat 2.000. Setiap orang yang punya 2.000, separuh dari 2.000 adalah 1.000. Berarti 1.000 ini adalah 1/6, adalah setengah dari 1/6-nya 12. An-nadharu utawi nadhar, utawi berfikir, iku al-fikru adalah berfikir, al-matluba tentang perkara yang dicari, memikirkan sesuatu yang ingin diketahui. Berfikir itu apa? Berfikir itu adalah memikirkan sesuatu yang ingin diketahui. Bihi kang iku dengan berfikir, ilmun ada ilmu, ada pengetahuan, au dhannun ataupun ada persangkaan. Karena nggak semua hasil dari pemikiran itu menghasilkan keilmuan. Bahkan sebagian besar itu hanya menghasilkan persangkaan.
Contohnya seperti ilmu tentang laut. Seseorang saat ini memiliki pengetahuan tentang laut, bukan berarti kok seluruhnya tentang laut itu ia ketahui. Karena sebagian besar pengetahuan tentang laut itu hasil penelitian. Hasil penelitian kadang juga tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalilu utawi dalil. Secara bahasa dalil artinya petunjuk. Ad-dalilu utawi dalil iku ma perkara yumkinu kang memungkinkan at-tawassula ing sampai bisahihin nadhari, dengan penelitian yang baik, pemikiran yang baik, pemikiran yang benar, fihi tentang perkara tersebut, ilal matlubi kepada perkara yang dicari, min ilmin berupa ilmu, au dhannin atau persangkaan. Dalil itu apa? Dalil itu adalah petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah sesuatu yang membantu kita untuk bisa sampai kepada pengetahuan, baik hasil akhirnya itu adalah pengetahuan itu sendiri ataupun perkiraan tentang kebenaran. Al-jahlu utawi jahal, bodoh, iku adamul ilmi bisyai'i, adamul ilmi tidak adanya pengetahuan, bisyai'i terhadap sesuatu. Bodoh itu apa? Bodoh itu tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu. Au idraku syai'i ala khilafi ma huwa lahu. Definisi bodoh yang kedua adalah idraku syai'i, mengetahui sesuatu, ala khilafi ma bertentangan dengan perkara, huwa kang utawi ma iku lahu kedue syai', mengetahui sesuatu namun tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika ditanya, kamu tahu apa itu Indonesia? Oh, tahu, Indonesia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata apa yang ia ceritakan tidak sesuai dengan kebenaran negara Indonesia. Maka pengetahuannya itu juga termasuk kebodohan, mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Wa yusammal awwalu, wa yusamma dan dinamai al-awwalu. Apa al-awwalu? Bagian yang pertama, al-jahlal basito, ing jahal basit, bodoh yang luas. Wathani utawi yang kedua, wathani yang kedua, al-jahlal murakkaba, ing jahal murakkab, kebodohan yang bertingkat. Kalau orang tidak tahu sama sekali itu namanya bodoh. Bodoh biasa, bodoh umum. Tapi kalau mengetahui sesuatu tapi bertentangan dengan kebenaran, namanya itu jahal murakkab, bodoh yang bertingkat. Adzannu utawi dzon, sangka, iku alidraku adalah mengetahui, ar-rajiha, ing yang unggul, li ahadil amraini terhadap salah satu dari dua kemungkinan. Wal wahmu adapun waham, secara bahasa waham dengan zon itu hampir-hampir mirip, persangkaan, cuma secara definisi istilah nanti beda. Al wahmu utawi waham iku alidraku mengetahui, al marjuha perkara yang kalah, li ahadil amraini bagi dua kemungkinan. Keterangannya nanti di belakang. Asyakku utawi syak, ragu, iku al idraku pengetahuan, al mustawi yang seimbang, bainal amraini antara dua kemungkinan. Contoh yang akan dijadikan contoh ini, pengetahuan tentang keadaan Zaid. Kita punya teman namanya Zaid, nanti akan dijadikan contoh. Fataraddudu maka adapun ragu, fi qiyami Zaidin tentang berdirinya Zaid, wa nafihi dan tidak adanya qiyam, ala sawai dengan keraguan yang imbang, iku syakkun adalah syak. Ada 3 orang temannya Zaid, kita tanya, bagaimana Zaid? Zaid tadi berdiri atau enggak? Oh, enggak tahu.
Katanya sih berdiri, katanya enggak. Berarti kan dia tidak ada keyakinan antara berdiri ataupun tidaknya Zaid, maka dinamakan syak. Wa ma'arujhanith thubut, kalau keraguannya dibarengi dengan adanya kemungkinan kebenaran, awin tifai ataupun tidak ada, zonnun adalah sangka yang kuat. Jadi keraguannya dibarengi dengan beberapa pertanda yang sesuai dengan kebenaran, maka dinamakan dengan zon. Wa ma'a marjuhin fi ahadihima, kalau tidak disertai dengan adanya pertanda yang membenarkan antara kebenaran, wahmun, maka disebut dengan waham. Wallahu alam. Wal muradu utawi kang dikehendaki bil ilmi kelawan ilmu fi ta'rifil fikih, dalam definisi fikih iku yashmalu mencakup apa ta'rif, apa ilmu az-zonna ing zon, li anna aktaril fikhi, karena kebanyakan ilmu yang diambil dalam hukum fikih zununun adalah zon. Wallahu alam.